Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Masih semangat ya kita belajar ya hari ini? Nah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 mengenai aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat memahami istilah yang terkait dengan materi pembentukan benda dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa dapat menggunakan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. Yang keempat, melakukan praktik musyawarah, siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah dengan percaya diri. Yang kelima, dengan menuliskan pengalaman bermusyawarah di kelas, siswa mengetahui arti penting dari bermusyawarah dengan tepat. Sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Nah, sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Pasti banyak bukan? Alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, misalnya seperti ember, lalu ada gayung, selanjutnya ada sekup sampah, dan juga ada kantong kemasan, serta ada botol air minum, dan juga yang terakhir payung. Sekarang ini, banyak benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dasar dari plastik tidak dapat menyerap air atau tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Nah, misalnya kertas, waktu yang dibutuhkan hanya 2-5 bulan. Lalu ada puntung rokok yang dibutuhkan waktu 10 tahun untuk dapat terurai. Parahnya nih, ada plastik yang membutuhkan waktu 50 tahun sampai 100 tahun. Bahkan styrofoam tidak dapat diuraikan. Nah, jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, plastik itu akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Nah, ada berbagai cara mengurangi sampah plastik. Ada 3R. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi, yang kedua ada reuse, menggunakan kembali, dan yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Arti reduce sendiri adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, kita dapat membawa kantong belanja sendiri dari rumah, sehingga kita tidak menghabiskan plastik dari toko tersebut. Selanjutnya, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Contohnya, sampah kemasan pewangi pakaian digunakan untuk membuat tas belanja dan lain-lain. Ada juga recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik sampah plastik, diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dapat dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Nantinya, merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, ingat ya, gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Ini adalah lambang dari reduce, reuse, dan recycle. Sekarang, coba kalian diskusikan dengan orang tuamu. Apa yang dapat dilakukan untuk reduce atau mengurangi, reuse atau memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut ini. Misalnya, pada tabel reduce, kalian dapat menulis yaitu
membawa goodie bag sendiri saat ke minimarket. Coba sekarang kalian amati yang ada di sekitarmu. Catatlah hasil pengamatanmu. Berilah tanda centang jika kamu menemukannya. Misalnya, kalian melihat di daerah taman. Nah, apakah banyak sampah plastik makanan atau sampah plastik kemasan minuman? Jika banyak sampah plastik kemasan makanan, silakan kalian beri tanda centang pada kolom sampah plastik kemasan makanan. Nah, jika kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan rumahmu, ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan dan tanda baca yang tepat. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Setelah kalian bermusyawarah bersama anggota keluargamu, musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitarmu. Silakan kalian tuliskan hasil musyawarah pada kolom di samping ini ya. Nama siswa diganti menjadi nama anggota keluarga ya. Misalnya, Bu yang berpendapat tidak membuang sampah sembarangan. Nah, untuk yang lainnya, silakan kalian tulis ya. Serta jawablah pertanyaan di samping ini, apakah pendapatmu disampaikan di depan orang tuamu? Yang kedua, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan orang tuamu? Yang ketiga, apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Yang keempat, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di depan orang tuamu? Yang terakhir, pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian, lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Terima kasih untuk orang tua yang ada di rumah sudah mendampingi anaknya untuk belajar hari ini. Semoga anaknya